Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal sabah al-bakir nahnu nastami' huna nahtafil li ta'limi ad-dirasah al-lughah al-arabiyyah wa insyaallah hadza faslun jadid wa nata'alam min kitab al-awwal fi ad-darsi at-ta'aruf. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bermuajahah, berkumpul di dalam majelis online ini untuk mempelajari pelajaran bahasa Arab. Dan insya Allah ini adalah kelas yang baru ya. Jadi mungkin nanti uh, insya Allah kita akan belajar di buku 1 materinya tentang ta'aruf atau perkenalan. Wa alhamdulillah huna qad hadarat Alia dan Sofia. Sudah hadir di sini ada Alia dan Sofia. Dan nanti kita akan menunggu teman yang lainnya. Namun sambil menunggu kita akan mulai. Sebelumnya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Hayana qra doa jama'atan wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib. Alhamdulillah anakku yang solehah, yang solehah, insya Allah fi hadza sobah sanudaris jama'atan anid dirasah al-lughah al-arabiyyah. Kita akan mempelajari bersama pelajaran bahasa Arab wal maudu mutanawi'ah, yang mana materinya ini bermacam-macam dan sistematis. Kita akan bertahap belajar mulai dari perkenalan, lalu percakapan sederhana, lalu al-mufradats. Mufradats itu adalah kosakata, lalu al-as'ilah, dan juga soal latihan tadribats untuk sebagai evaluasi apa yang sudah kita pelajari. Wa qabaila nabtadi darsana, sebelum kita mulai, nah ini alhamdulillah sudah hadir ada Alia dan Sofia. Ya, baik. Yang pertama Alia. Apa kabar Alia? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Baik. Alia kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Tinggalnya di mana, Alia? Bekasi. Di Bekasi. Berikutnya Sofia. Apa kabar Sofia? Ya, Afwan, mikrofonnya boleh dihidupkan dulu. Baik. Sofia kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Tinggalnya di mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timurnya di kota apa?
Ngawi. Ngawi. Baik. Alhamdulillah sudah ada 2 pelajar pejuang pendidikan bahasa Arab Huna. Sudah ada 2 peserta yang hadir, kita masih menunggu yang lain. Dan insya Allah untuk pembelajaran bahasa Arab ini waktunya berkisar 30 sampai 45 menit. Ya, paling cepat 30 atau paling lama 45 menit. Dan kita belajar diawali dengan pembukaan, ya tadi pembukaan, lalu doa, lalu menjelaskan materi yang akan dipelajari, judulnya, tujuan pembelajarannya, lalu kita masuk ke materi belajar, lalu menjawab asilah, menjawab soal, yang terakhir, kalau ada pertanyaan yang belum paham, silahkan, dan ditutup menggunakan doa kafaratul majelis. Baik. Dan di pelajaran bahasa Arab ini, limadza nata'alam ad-dirasah al-lughah al-arabiyyah. Kenapa kita belajar pembelajaran bahasa Arab? Ya, tentu banyak sekali manfaat ketika seorang belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah insya Allah bahasa yang istimewa, yang mana bahasanya itu digunakan sebagai bahasa Al-Quran. Ya. Lalu bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga disebutkan bahwa bahasa Arab itu adalah lughatu ahlul jannah. Ya, luguhnya bahasanya orang-orang penghuni surga. Jadi insya Allah ada manfaat ketika kita bisa memahami pelajaran bahasa Arab. Baik anak-anakku yang soleha-soleha, perkenalkan nama Bapak ya, Deni Maulana Ishak SPD. Dulu pernah belajar bahasa Arab di salah satu pesantren. Ya, ini di dekat Ngawi kebetulan pesantrennya. Pesantrennya di Ponorogo. Ya, lalu eh, alhamdulillah saat ini Ustadz tinggal di kota Bekasi. Ini satu kota sama Alia. Ya, jadi eh, kita akan belajar bahasa Arab ini setiap hari Ahad pagi pukul 8. Kenapa pagi? Karena pagi itu suasananya masih baik, masih sejuk, masih fresh untuk digunakan sebagai waktu belajar, apalagi belajar bahasa Arab. Ya baik, anak-anakku yang soleha, insya Allah fi madatuna di dalam materi kita yang pertama adalah at-ta'aruf. Ta'aruf artinya adalah perkenalan. Perkenalan apa saja? Nah, kita lihat di bukunya. Bukunya sudah punya belum ya? Kita share bukunya. Belum. Oke. Kita share bukunya karena ini merupakan digital, jadi kita share bentuknya PDF di grup. Nanti bisa sambil dilihat di rumah. Eh, udah di-share dan
Yang kita pelajari adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada soal awal, pelajaran yang ke-1, tema ungkapan salam dan perkenalan atau at-ta'aruf. Baik, anak-anakku yang solehah, sini ada materi at-tahiyatu wa ta'arufu. At-tahiyat artinya adalah salam, ya, dan at-ta'aruf artinya adalah perkenalan. Mungkin di sini ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab untuk di sekolahnya. Nah, mungkin ada beberapa materi yang sama dan sambil mereview kembali yang sudah pernah dipelajari. At-tahiyatu wa ta'aruf. Apa saja al-mufradat? Mufradat itu adalah kosakata dari materi at-tahiyatu wa ta'aruf ini. Yang pertama di sini ada ungkapan salam. Seperti yang kita tahu, salam ini biasanya diucapkan ketika seseorang baru pertama kali ketemu di hari itu atau ketika berkunjung ke sebuah tempat, misalnya dia baru masuk ke dalam rumah maka mengucapkan salam, atau ketika baru berkunjung ke dalam kelas, masuk kelas, nah itu mengucapkan salam. Ya, baik. Di sini ungkapan salam seperti yang kita tahu yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah ungkapan salam yang sudah biasa kita gunakan. Nah, ini selamat datang Sami. Assalamualaikum aja nih ya. Takut buka tutup. Oke, baik. Kita lanjutkan. Untuk arti dari salam sendiri, seperti yang kita tahu, yang pertama, Assalamualaikum. Assalam artinya adalah keselamatan. Keselamatan alaikum, atas kalian. Jadi salam itu maknanya adalah sebuah doa. Doa yang kita berikan kepada orang lain dan dijawab juga dengan doa juga. Doa orang lain untuk kita. Ya. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuhu, dan keberkahan Allah untuk kalian. Ya, alaikum. Jawabannya juga sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam artinya dan atas kalian juga keselamatan. Warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya untuk kalian. Baik. Lalu yang kedua, di sini ada ungkapan selamat datang. Jadi ketika ada seorang yang baru saja tiba, baru saja sampai misalkan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya selamat datang gitu ya. Atau filogal injilizia di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya welcome, selamat datang. Nah, kalau dalam bahasa Arab kita menyebutnya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ini artinya adalah selamat datang. Kalau ahlan bik sebagai jawaban daripada ahlan wa sahlan. Ketika ada yang mengucapkan ahlan wa sahlan, maka jawabannya adalah ahlan bik atau ahlan bika. Kalau laki-laki ahlan bika, kalau perempuan ahlan biki. Tapi bisa disingkat saja ahlan bik.
Ya, misalkan kita sedang berada di sebuah kelas. Di sebuah kelas, lalu ketika itu datang gurunya, ustadznya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kita yang sudah lebih awal tiba di kelas bisa mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang, gitu ya. Lalu nanti ustadznya berkata ahlan bik. Ya, selamat datang untukmu juga. Ahlan bik. Oke, baik. Alhamdulillah bergabung Sami dan belum masuk satu lagi tadi ada. Ya, selamat datang Hafsah Hasan Zaini. Ya, oke, baik kita lanjutkan. Yang kedua tadi ungkapan selamat datang. Ahlan wa sahlan, jawabannya adalah ahlan bik. Nah, lalu yang ketiga adalah ungkapan selamat pagi. Selamat pagi berarti diucapkan di waktu pagi. Ya. Nah, ini bisa digunakan ketika seseorang bertemu dengan seseorang lainnya lalu mengucapkan sobahal khair. Lalu jawabannya adalah sobahan nur. Misalkan Alia bertemu dengan Sofia di sebuah tempat di pagi hari. Bisa mengucapkan sobahal khair ya Sofia. Sobahan nur ya Alia. Seperti itu. Jadi arti daripada sobahal khair ini seperti ungkapan good morning dan jawabannya good morning too. Atau selamat pagi dan jawabannya selamat pagi juga. Jadi arti dari sobahal khair kalau kita artikan secara bahasa dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sobah artinya pagi, al khair artinya baik, pagi yang baik. Sobahan nur, pagi yang cerah. Ya, tetapi kalau dari transliterasi yang kita gunakan, sobahal khair ini ungkapan dalam bahasa Indonesianya bisa jadi artinya adalah selamat pagi. Kalau sobahal nur, selamat pagi juga sama. Baik. Jadi kalau kita ucapkan sobahal khair, maka jawabannya adalah sobahan nur. Kalau ada yang mengucapkan ahlan wa sahlan, maka jawabannya adalah ahlan bika. Ya baik, sampai nomor 3 dulu. Fahimtum. Fahimtum itu berarti jawabannya fahimna. Apakah faham? Fahimtum itu artinya apakah kalian faham? Jawabannya fahimna. Taib. Fahimtum? Ya, mudah-mudahan paham ya. Sampai sini ungkapan 1, 2, dan 3. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke ungkapan yang keempat. Ungkapan yang keempat adalah bagaimana cara kita ungkapan yang digunakan di waktu siang hari. Jadi kalau ketemunya di siang hari, maka kita mengucapkannya adalah naharuka sa'id. Naharuka sa'id dan jawabannya sa'idum mubarak. Naharuka sa'id artinya adalah kalau di dalam transliterasikan ke dalam bahasa Indonesia artinya selamat siang. Tapi kalau kita terjemahkan kata per kata ke dalam bahasa Indonesia dari kata naharuka sa'id, nah ini adalah siang kamu berbahagia. Ya, lalu Sa'id Mubarak jawabannya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia dalam terjemahan potongan kata
Ini artinya adalah bahagia yang berkah. Sa'idun mubarak. Tapi kalau kita artikan ungkapannya seperti ungkapan di dalam bahasa Indonesia, naharuka sa'id artinya cukup selamat siang. Lalu jawaban dari naharuka sa'id adalah sa'idun mubarak, artinya adalah selamat siang juga. Ya, jadi kalau kita ucapkan naharuka sa'id, maka jawabannya adalah sa'idun mubarak. Kalau sobahal khair, maka jawabannya sobahan nur. Lalu kalau ahlan wa sahlan, maka jawabannya adalah ahlan bik. Ya, oke sampai sini. Fahim tuh? Ada yang mau ditanyakan? Alia, Sami, Sofi? Tidak, Ustaz. Oke, tidak. Tidak, Ustadz. Oke, kita lanjut ke ungkapan yang kelima. Ungkapan yang kelima adalah ungkapan selamat sore. Berarti diucapkan ketika waktu sore hari. Ini sama seperti selamat pagi, hanya yang diubah adalah waktunya. Kalau pagi hari sobah, kalau sore hari masa. Jadi kalau kita menyapa seseorang di sore hari, diawali dengan salam, Assalamualaikum, lalu tanyakan atau bisa diucapkan masa al-khair. Masa al-khair ya Sami. Masa al-khair ya Abizar. Jadi masa itu artinya sore. Kalau masa al-khair berarti selamat sore, gitu ya. Lalu masa an-nur juga artinya selamat sore juga. Jadi kalau ada yang mengucapkan masa al-khair di sore hari, maka jawabannya adalah masa an-nur. Masa al-khair, masa an-nur. Ya. Ini adalah ungkapan selamat sore. Yang kelima. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah ungkapan selamat malam. Dalam bahasa Arab, malam adalah lail, lailun, atau lailatun. Di sini kita menggunakan lailatun ditambah huruf K yang berarti domir untuk kamu laki-laki. Atau domir yang untuk anta. Menjadi lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah, sa'idatum mubarakah. Lailatuka sa'idah kalau kita artikan kata potongan kata artinya lailatuka malammu, malam kamu. Sa'idah berbahagia. Jadi artinya seperti itu kalau kita artikan per kata. Tetapi dalam ungkapan ini kalau kita ubah ke dalam bahasa Indonesia, ungkapannya menjadi selamat malam. Selamat malam, berarti jawabannya selamat malam juga. Sa'idatum mubarakah. Bedanya dengan yang siang, kalau yang siang ini naharuka sa'id, tidak menggunakan tak marbuto. Kalau yang malam, lailatuka sa'idah, menggunakan tak marbuto di akhir katanya. Karena dia lailnya itu menggunakan tak marbuto juga. Bisa juga kita menyebutkan lailuka sa'id. Jadi nggak pakai tak ini, tak yang di tengah atau tak marbuto. Jadi menggunakannya langsung lailuka saja bisa. Lailuka sa'id, sa'idum mubarak. Tapi karena sini menggunakannya lailah, menggunakan tak marbuto, maka juga harus menggunakan tak marbuto di kata sa'idahnya. Baik, sekarang boleh dihidupkan mikrofonnya. Kita akan coba latihan untuk menjawab
ungkapan sapaan yang ada di sini. Ini adalah tahiyat, salam ya, salam dulu. Ahlan wa sahlan, bagaimana jawabannya? Ahlan bik. Ahlan bik. Sobahal khair, bagaimana jawabannya? Sobahan nur. Sobahan nur. Naharuka sa'id. Sa'id mubarak. Sa'idum mubarak. Lalu masa al khair. Masa'an nur. Masa an nur. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatum mubarakah. Baik. Ini adalah ungkapan salam ya ketika kita menyapa seseorang di sebuah tempat dan di suatu waktu yang sesuai. Jadi kalau pagi menggunakannya sobah, kalau siang waktunya nahar, kalau sore menggunakannya masa, kalau malam menggunakannya lailatun. Ya. Dan jawabannya kalau sobahal khair menggunakannya sobahan nur, kalau naharuka sa'id, sa'idum mubarak, kalau masa al khair, masa an nur, kalau lailatuka sa'idah di malam hari, jawabannya sa'idatum mubarakah. Dan mungkin ada yang sudah pernah belajar di sekolahnya, karena ini materi dasar, materi awalan, ya bisa merefresh, mereview kembali apa yang sudah pernah dipelajari. Baik, ini yang pertama, ungkapan salam, dan sekarang kita lihat al-hiwar. Nah, ini adalah percakapan tentang perkenalan. Ya, al-hiwar artinya adalah percakapan. Praktikkan percakapan berikut bersama temanmu. Di sini ada sebuah percakapan yang dilakukan antara dua orang yang baru saja bertemu. Yang pertama namanya Usman dan yang kedua namanya Ali. Usman dan Ali di sini bertemu dan saling bertanya nama dan asal daerahnya. Yang pertama kata Usman, Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Ali, Waalaikumsalam. Lalu kata Usman, Kaifa haluk? Lalu jawaban Ali, Alhamdulillahi ana bi khair. Lalu kata Usman, Mas muka? Dijawab oleh Ali, Ismi Aliyun. Lalu kata Usman, Min aina anta? Lalu kata Ali, Ana min Cimahi. Baik, sekarang dihidupkan mikrofonnya. Kita ulangi bersama-sama apa yang diucapkan Usman dan Ali. Diikuti setelah tadi ini bacakan. Ya, silakan diikuti bacaannya sesuai dengan apa yang dibacakan. Yang pertama, kata Usman, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Alhamdulillahi ana bi khairin. Alhamdulillah. Mas muka?
Mas muka. Muka. Ismi Aliyun. Bismillahirrahmanirrahim. Liun. Min aina anta. Min aina anta. Ana min Cimahi. Ana min Cimai. Taib. Nah, sekarang kita akan membahas arti daripada percakapan yang tadi sudah kita bacakan. Yang pertama, salam. Salam artinya tadi sudah tahu ya. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Waalaikumsalam juga sama, atasmu juga keselamatan. Untukmu maksudnya. Lalu, kaifa haluk? Nah, nanti kita setiap awal pembelajaran, biasanya sebelum kita membaca doa, Pak Dini akan menanyakan kabar kepada kalian menggunakan kaifa halukum, yang artinya adalah bagaimana kabar kalian. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Nah, di sini jawabannya adalah alhamdulillahi ana bi khairin. Atau kadang ada juga yang sudah pernah belajar itu dibalik. Jadi bi khairin alhamdulillah. Itu juga sama. Jadi alhamdulillahi ana bi khairin artinya adalah alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, dan ana bi khair artinya adalah kabar saya baik. Jadi ketika ada yang mengucapkan kaifa haluka, maka jawaban yang kita ucapkan adalah alhamdulillahi ana bi khair. Atau bisa juga bi khairin alhamdulillah. Itu juga bisa. Lalu berikutnya kata Utsman bertanya kepada Ali, yaitu mas muka. Mas muka. Arti dari mas muka adalah siapa namamu. Ya, bisa kita mengatakan mas muka, bisa juga manis muka, man is muka. Kalau mas muka, ini ma artinya adalah apa, ismun artinya adalah nama, dan ka yang terakhir ini merupakan domir yang ditujukan kepada kamu laki-laki. Jadi mas muka artinya adalah siapa namamu. Ya. Atau dalam bahasa Inggris, what is your name? Seperti itu. Lalu kata Ali menjawabnya menggunakan ismi. Ismi ini dari kata ismun yang artinya nama ditambah huruf ya di akhir yang merupakan domir kepemilikan yang ditujukan kepada saya. Jadi nama saya. Nama saya Ali. Nah, Ali ini adalah namanya yang menjawab dari kata mas muka. Ismi Aliyun. Misalnya Pak Denny nanya kepada Sami, mas muka. Lalu Sami menjawab ismi Sami. Ya. Misalkan bertanya kepada Abizar, mas muka. Nanti Abizar bisa menjawab ismi Abizar. Ya, seperti itu. Ini adalah cara bertanya tentang nama seseorang. Lalu berikutnya, kata Utsman kepada Ali, min aina anta. Ada 3 kata, min aina anta. Min artinya adalah dari, lalu aina artinya di mana, lalu anta artinya adalah kamu. Jadi min aina anta artinya adalah dari mana kamu. Ya, ini tidak hanya bertanya nama daerah, bisa juga ketika dia baru hadir di kelas kah atau ketika di kantin, bisa kita tanya min aina anta. Ana min fasal, saya dari kelas, atau ana min masjid, dari masjid. Ana min bait, aku dari rumah.
bisa juga. Tapi karena di sini konteksnya adalah baru pertama kali ketemu, maka yang disebutkan adalah ana min Cimahi. Saya dari Cimahi. Cimahi ini adalah kota di salah satu daerah di Jawa Barat. Ya, ana min Cimahi. Baik. Coba Pak Dini tanya. Kaifa haluk? Jawabannya apa? Kaifa haluk? Maka jawabannya adalah iya, bi khairin alhamdulillah, atau bisa juga alhamdulillah ana bi khairin. Ini tinggal di balik saja bisa juga, atau seperti ini juga bisa. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair, atau bi khairin alhamdulillah. Percakapan yang tadi sudah kita bahas, apakah fahim tuh? Fahimna. Fahimna. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan tentang percakapan yang ini yang tadi sudah kita bahas? Tidak, Ustaz. Tidak ya? Oke, baik. Berikutnya, nah kita belajar masih tentang percakapan. Yang membedakan adalah ini yang ditanyakan adalah seorang perempuan. Ya, kalau di atas ini laki-laki Utsman dan Ali, kalau yang di bawah ini adalah Fatimah dan Aisyah, yaitu adalah perempuan. Perbedaannya adalah hanya di penggunaan domirnya saja. Kalau laki-laki masmuka, kalau perempuan masmuki. Baik, dihidupkan lagi mikrofonnya. Kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu. Silakan diulangi apa yang Pak Deni baca. Silakan dihidupkan mikrofonnya masing-masing. Ulangi setelah Pak Deni bacakan. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Alhamdulillahi ana bi khairin. Alhamdulillahi ana bi khairin. Masmuki? Masmuki. Ismi Aisyah. Ismi Aisyah. Min aina anti? Min aina anti? Ana min Bandung. Ana min Bandung. Baik. Alhamdulillah sudah kita baca dan kita akan bahas sama seperti di atas. Assalamualaikum, jawabannya adalah waalaikumsalam. Lalu ditanya kaifa haluki, beda yang di atas. Ini adalah kaifa haluka. Ini yang beda ya. Yang di akhirnya ini haluki. Karena ditujukan untuk perempuan yang mana domirnya adalah anti. Anti artinya kamu perempuan. Artinya kaifa haluki sama saja artinya bagaimana kabarmu, sama seperti yang di atas. Ini juga bagaimana kabarmu. Lalu jawabannya juga sama. Karena domir sama-sama saya atau ana, maka jawabannya juga sama. Alhamdulillahi ana bi khairin. Yang di bawah juga sama. Alhamdulillahi ana bi khairin. Ya. Lalu berikutnya masmuki. Sama seperti yang di atas, ya. Hanya bedanya penggunaan huruf K dan Ki. Yang di bawah menggunakan akhiran kasroh Ki, yang di atas menggunakan akhiran fathah K. Karena merujuk kepada domir. Nanti kita akan belajar tentang domir, pelaku, subjek siapa saja. Ada saya, ada kamu laki-laki, kamu perempuan,
Dia laki-laki, dia perempuan, kalian, dan lain-lainnya. Masmuki artinya sama dengan masmuka, siapa namamu. Hanya disesuaikan lawan bicaranya apakah laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki masmuka, kalau perempuan berarti masmuki. Lalu kata Aisyah, jawaban dari masmuki adalah ismi Aisyah. Nama saya Aisyah. Ya, ini sama ismi. Kenapa sama-sama ismi? Karena kepemilikannya sama-sama saya, ana. Ya, ismi Aisyah, ismi Ali kalau yang di atas. Lalu berikutnya kata Fatimah, min aina anti. Ya, nah ini jelas di sini ada domirnya. Yang di atas adalah anta, kalau yang di bawah adalah anti. Kalau anta ini kamu laki-laki, kalau anti ini kamu perempuan. Min aina anti berarti tunjukkan kepada perempuan yang ditanya itu. Di sini adalah Aisyah. Lalu Aisyah menjawab, ana min Bandung. Saya dari Bandung. Baik, sampai sini paham tuh? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, baik. Mudah-mudahan jika tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa difahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang materinya adalah at-tahiyatu wa ta'arufu. At-tahiyatu artinya ungkapan salam, dan at-ta'arufu artinya adalah perkenalan. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga kita diberi kemudahan, diberi keistiqomahan dalam mempelajari pelajaran bahasa Arab. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Wa akhiron hayanah tatim darsana fi hadza sobah biqiraati doa kafaratul majlis. Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu di pekan depan pukul 8 pagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Afwan. Ustaz. Afwan. Ustaz. Ada ini izin live. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.